Wah, kok sekarang sampai harus mengais sampah? Aku datang untuk berterima kasih padamu. Kalau bukan karena bantuanmu, aku tidak akan menemukan istri sebaik Wanru. Wanru, kapan dia jadi istrimu? Kamu bilang, kamu akan menikah denganku. Ya Lingyun, kamu selalu memanfaatkan statusmu sebagai donatur untuk menggangguku. Akhirnya aku bisa dengan tegas memberitahumu. Aku tidak perlu lagi menahan penghinaan yang kamu berikan dengan uangmu. Kamu tidak pernah dengar kata-kata ini? Orang yang selalu merendahkan diri, pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kamu memang orang yang selalu merendahkan diri. Ayo kita pergi. Kalian berdua pasangan brengsek, aku tidak akan membiarkan kalian. Boss son, lihat, itu anak muda keluarga yi. Salah, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Di hidup ini, aku salah memilih. Sun Wenqian. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan memilih. Jangan, Lingyun, jangan. Ya Lingyun. Ya Lingyun. Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali. Ya Lingyun, kamu babi ya? Kok bisa tidur terus? Sekarang belikan aku laptop. Tian Tao butuh untuk mengerjakan soal. Harus yang terbaik. Zhao Wanru, di kehidupan sebelumnya, aku memberimu fasilitas terbaik untuk sekolahmu. Bahkan sampai membuat keluarga bangkrut demi mendukung bisnismu. Tapi akhirnya, kamu memanfaatkanku dan membuangku. Di kehidupan ini, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Aku ingin melihat, tanpa uang dinginmu, apakah kamu akan menyesal? Kamu ngapain? Melamun aja, nggak dengar aku bicara. Wanru, mungkin kita lepakan saja. Laptop Apple model terbaru ini, harganya 30.000. Terlalu mahal, saat aku mengerjakan soal. Aku bisa pinjam laptop teman sekamarku. Nggak apa-apa, cuma 30.000. Dengar nggak? Tian Tao mau yang model terbaru. Laptop Apple. Kalau kamu salah beli, aku tidak akan lagi. Tidak menerima bantuanmu lagi. Bantuan. Memutus bantuan. Mulai dari laptop ini, Tuan Muda. Wah, ini kan anjing setia Zhao da Xiaohua. Tapi, orang sepertimu, meski menjilat dengan baik, Zhao da Xiaohua tetap tidak akan memandangmu. Aku, orang Makam APA. Ye Lingyun, pura-pura tidak tahu apa. Seluruh sekolah tahu, kamu Ye Lingyun adalah siswa miskin yang dibiayai keluarga Zhao da Xiaohua. Zhao Wanru bilang pada kalian, aku dibiayai olehnya. Siswa miskin dari pegunungan. Tapi pernahkah kamu berpikir, yang sebenarnya membiayai adalah aku? Dan Zhao Wanru lah yang sebenarnya siswa miskin dari pegunungan. Hahaha. Kalian dengar tidak? Ye Lingyun si anjing setia ini bilang Zhao da Xiaohua adalah siswa miskin. Seluruh sekolah tahu, Zhao da Xiaohua adalah putri dari grup Ye. Gunakan otakmu yang bego, pikirkan baik-baik. Dia Zhao Wanru jelas-jelas marga Zhao. Kok bisa jadi putri grup Ye? Bodoh. Zhao Wanru, Zhao Wanru. Di kehidupan sebelumnya, kamu memanfaatkan rasa sukaku padamu. Mencuri identitas penyandang dana, di kehidupan ini. Aku ingin lihat, bagaimana kamu menutupi kebohongan ini. Ya Lingyun, kamu gila ya? Kamu tahu kan laptop ini? Untuk Tian Tao, malah kamu buka dan pakai. Gimana aku bisa memberikannya ke orang lain? Kalau mau memberi hadiah, beli sendiri. Uangku, mau dipakai buat apa terserah. Ya Lingyun, cepat beli laptop baru. Tian Tao butuh untuk latihan soal. Kalau sampai mengganggu Tian Tao, kamu sanggup tanggung jawab. Dia bodoh, ada hubungannya dengan aku? Kamu. Wanru, sedala dia benar. Siswa miskin sepertiku tidak pantas pakai alat belajar bagus. Ye Lingyun, kamu cuma ingin memaksaku menerima beasiswa itu kan? Sekarang juga, cepat belikan Tian Tao laptop baru, mungkin aku akan terpaksa menerima beasiswa itu. Kalau tidak, aku tidak akan peduli lagi padamu. Baik, itu katamu sendiri. Kamu. Teman-teman sekalian, tenang sebentar. Ini Mener Sao Cheng dari grup Y. Yang menangani program bantuan untuk programku. Dia akan menyalurkan tunjangan bantuan. Mari kita sambut.
Yilingyun pura-pura APA Sai? Dia kan siswa kurang mampu. Mener yang menyalurkan bantuan sudah datang. Dianya bahkan tidak mau tersenyum. Benar-benar. Hanya bisa sekolah karena dibiayai orang lain. Gak tahu dari mana sifatnya yang keterlaluan ini. Iya si cantik Sao, selama ini terlalu memanjakannya. Kalau aku jadi si cantik Sao, sudah lama ku putus bantuannya. Biar lihat dia bisa sombong pakai apa. Nona Zhao. Zhao Cheng. Aku berniat mengganti penerima bantuan satu persatu. Dengar tuh, Yilingyun si siswa kurang mampu ini. Soccer nih. Cuma dikomentari soal amplop bantuan. Langsung minta ganti penyandang dana. Sungguh tidak tahu diri. Cuma siswa miskin dari pelosok, tidak tahu terima kasih. Pada penyandang dana saja sudah keterlaluan, masih juga cemberut di sini. Ada masalah? Tugas kita hari ini terutama adalah menyalurkan dana bantuan ini. Urusan yang kamu sebutkan, kita bicarakan lagi nanti. Yilingyun SI Penjlet ini. Bukannya selalu menganggap putriku sebagai dewi? Kok hari ini seperti kesurupan? Tidak bisa. Segala yang kumiliki sekarang bergantung pada putriku. Dari kuota siswa kurang mampu ini, hubungan bantuan satu persatu ini. Sama sekali tidak bol terpidas. Apa kataku? Tidak kamu dengar? Kamu. Teman-teman sekalian, kedatangan saya hari ini terutama untuk menyalurkan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Nona Zhao. Yilingyun, APA maumu? Bukannya katamu tidak mau menerima bantuanku lagi? Yilingyun ini gila ya? Gila mau dapat beasiswa sampai mulai merampok. Iya, si cantik Zhao sudah bersedia membiayainya. Sudah sangat baik padanya. Tanpa izin, jangan dibuka. Sekarang dia malah berani merampok uangnya sendiri. Si cantik Zhao, putuskan saja hubungan bantuannya. Si cantik Zhao, putuskan bantuannya. Yilingyun. Bukan aku tidak memberimu kesempatan. Mengapa kau harus membuat perasaan, sesuatu yang begitu murni, menjadi begitu menjijikan dan kotor? Jangan kira dengan caramu sendiri. Aku akan menyerah padamu. Bukannya kamu mengaku sebagai putri dari grup Y? Bahkan dana bantuan kecil seperti ini kamu masih mau? Kalau tidak mengambil dana bantuan ini, bagaimana aku bisa mempertahankan status sebagai putri? Aku tidak mau membiarkan orang lain tahu. Aku hanya anak miskin dari pegunungan, yang dibiayai oleh Yilingyun. Yilingyun, mulai sekarang, grup Y tidak akan membiayaimu lagi. Pergi sana! Yilingyun, masih sombong? Dana bantuan dihentikan, anak miskin. Masih mau pamer di depan Zhao Wanru? Kamu tidak tahu kalau Zhao Wanru adalah putri dari grup Y? Yilingyun, aku pikir kamu gila. Kamu, anak miskin, berani bilang mau menghentikan dana bantuan Zhao Wanru. Orang miskin yang tidak tahu diri, kampungan. Level Zhao Wanru adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu raih seumur hidup. Benarkah? Halo, ini Departemen Keuangan Grup Y. Mulai hari ini, bekukan kartu Zhao Wanru. Hentikan semua dana bantuan Antanya. Lingyun, jangan main-main dengan hal ini. Kalau tidak membiayai Wanru, kamu mau membiayai siapa lagi? Aku akan membiayai dia. Ambil ini. Panggil ambulans. Apa yang terjadi? Mener Zhao, kenapa bersikap sopan pada anak miskin? Zhao Wanru, Mener Zhao ini, kok bisa memberikan map dokumen ke anak miskin ini? Di kehidupan sebelumnya, aku selalu merendah pada Zhao Wanru. Tapi akhirnya ditendang dan mati mengenaskan di jalanan. Di kehidupan ini, aku akan menikmati hidup mewah yang seharusnya menjadi milikku. Yuanku hanya akan diberikan pada orang yang benar-benar layak. Mulai hari ini, penerima dana bantuan grup Y hanya satu, yaitu teman sekelas San Wenqian. Tidak bisa. Aku tidak pantas menerima dana bantuan grup Y. Aku tidak layak. Dana bantuan ini, kamu ambil kembali saja. Kamu kan juara satu di sekolah kita. Kalau kamu tidak pantas, apalagi orang tertentu, dia bakal lebih pantas. Kamu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh menetapkan Benjamin. Identitasku sebagai pewaris grup Y tidak boleh terbongkar. Yilingyun, aku perintahkan kamu. Sekarang juga kembalikan uang itu, dasar sampah. Tidak dengar kata-kata Zhao si cantik kampus? Berani-berani mengambil uang grup Y untuk pamer. Kau pikir kau benar-benar anak muda grup Y? Yilingyun, aku sarankan kamu segera memberikan uang itu kepada Zhao si putri dengan kedua tangan. Lalu berlutut minta maaf untuk beasiswanya. Mungkin Zhao si putri masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, kau tunggu saja bantuanmu diputus, lalu mengais sampah di jalanan. Lingyun, lebih baik kau cepat kembalikan beasiswa ini. K1 are you? Zhao Cheng. Siapa yang berani memberimu nyali untuk bicara seperti itu padaku?
Tidak pol, sekali putriku kehilangan status penerima bantuan. Aku juga akan terkena dampaknya. Berikan uang itu padaku. Semuanya lihat, Yelingyun. Dihukum oleh Mener Zhao, seorang mahasiswa miskin yang melara. Berani menggunakan uang orang lain untuk merayu perempuan. Sanggup memelukan. Ayah, anjing kita. Memberontak. Yelingyun, kau masih saja berlaga. Siapa yang kau telepon? Kau mengandalkan bantuan Zhao si cantik kampus. Tidak tahu terima kasih. Nanti kalau Zhao si cantik kampus marah, aku lihat bagaimana kau menghadapinya. Sebentar lagi buka lebar matamu, lihat baik-baik, siapa yang akan menyesal. 3 detik lagi, dia akan dengan patuh memberikan uang itu padaku. Masih 3 detik, kau kecanduan berlaga ya? 3. Yelingyun, ku bilang identitasmu sudah terbongkar, masih saja berlaga apa? Jiwa, Yelingyun. Kau minta maaf saja pada Wanru. Lagi pula kau hanya seorang mahasiswa miskin. 1. Uang Anda, silakan ambil. Mener Zhao benar-benar mengembalikan uangnya. Dia hanya pelayan Zhao si cantik kampus. Atas dasar apa Mener Zhao mendengarkannya? Lingyun. Aku tahu, kau hanya sedikit berselisih dengan Wanru. Tapi tidak seperti ini, benar-benar memutuskan bantuan untuk Wanru. Uang keluarga Ye, mau dipakai buat apa saja terserah aku. Tak perlu kau ikut campur. Lingyun, tapi ini. Kau panggil aku APA. Lingyun, kau panggil aku APA. Tuan Muda. Hubungan kita tak sedekat itu. Kalau berani lagi memanggil namaku langsung. Percaya tidak aku akan mencabik mulutmu? Yelingyun, bagaimana bisa kau memperlakukan Mener Zhao seperti ini? Cepat minta maaf. Minta maaf. Pernah lihat Tuan Rumah minta maaf ke pelayan? Yelingyun, kali ini kau benar-benar membuatku marah. Aku kasih kesempatan terakhir, kalau masih keras kepala. Aku benar-benar tak akan peduli lagi padamu. Zhao Wanru. Kau benar-benar menganggap diri sebagai nona saya? Segala yang kau miliki sekarang. Hanya karena aku kasihan melihatmu dulu. Lalu memberikannya padamu. Kau. Jangan tidak tahu terima kasih. Kalau aku beritahu semua orang kebenarannya. Mari kita lihat apakah nona besar keluarga ini masih bisa terus berpura-pura. Yelingyun, aku tak mau peduli lagi padamu. Wanru, tunggu aku. Zhao Wanru, tenang saja. Aku akan perlahan menarik kembali semua yang kuberikan padamu. Membuatmu benar-benar kehilangan segalanya. Teman Ye. Zhao Wanru sudah marah padamu. Tak mau menghiburnya? Dia marah, apa urusannya denganku? Sudah kukatakan. Mulai hari ini, yang dibiayai grup Y. Hanya kau sirang. Tidak, aku tak bisa terima uangmu. Kau juga membiayai Zhao Wanru kan? Kalau semua uangnya kau berikan padaku. Lalu bagaimana denganmu? Dasar gadis bodoh, sudah begini masih memikirkan aku. Terima saja. Ikut aku, akan kutunjukkan sesuatu. Tangan teman Ye. Begitu hangat. Zhao Zhao Wanru. Beasiswa untuk siswa lain akan dibagikan seperti biasa. Ya, Tuan Muda. Guru. Beasiswa untuk siswa lain, bagikan saja seperti biasa. Tidak boleh. Aku harus berbicara jelas dengan putriku. Jangan sampai Yelingyun. Si anjing penjilat ini kabur. Putriku sayang, ada apa ini? Yelingyun si anjing penjilat ini. Kenapa tiba-tiba berhenti menjilatmu hari ini? Siapa tahu dia sedang gila apa? Dan juga, di luar panggil aku Nona. Ya, Nona. Aku bertahu kamu ya. Anjing penjilat seperti Yelingyun. Sangat langka, kamu harus pegang erat-erat. Tenang saja. Beberapa hari lagi ulang tahunku. Nanti di pesta ulang tahun, pasti akan mengembalikan muka yang hilang. Semuanya akan kembali. Baguslah, teman-temanmu datang, aku pergi dulu. Kamu harus pegang erat-erat. Wanru, jangan marah, SIEITU. Kali ini keterlaluan, tenang, saat ada kesempatan. Aku pasti akan membalas untukmu. Lebih baik kita lepaskan dia. Zhao si cantik, Yelingyun itu. Kenapa bisa memerintah Mener Zhao? Sekarang semua orang bilang, Yelingyun adalah tuan muda keluarga Yi. Jangan pedulikan omongan orang lain. Kalau bukan karena ayah Yelingyun bekerja di bawah ayahku, aku sudah membuangnya keluar. Aku kira Yelingyun adalah orang penting yang hebat. Ternyata hanya memanfaatkan kekuasaan orang lain. Sangat menjengkelkan. Yelingyun ini terlalu keterlaluan. Memanfaatkan Zhao Wanru yang tidak mempermasalahkannya. Dia begitu lancang, Zhao si cantik. Kamu harus memberinya pelajaran. Wanru, beberapa hari lagi ulang tahunmu, nanti. Aku akan menyewa setelan jas, pasti di pesta ulang tahunmu. Akan membuatmu bangga. Sewa apa?
Aku akan belikan yang mahal. Yelingyun, sekarang aku perintahkan kamu. Segera belikan Tian Tao. Setelan jas termahal. Aku akan memberikannya ke Tian Tao di pesta ulang tahun besok. Kak Tao, yang murah mana cocok untukmu? Tenang saja. Aku pasti akan membelikanmu setelan termahal. Wanru, tunggu aku pakai JS. Pasti akan membuatmu bangga. Halo, Tuan Muda. Kamu siapa? Perkenalkan, aku ahli waris grup Y. Yelingyun. Kamu ahli waris grup Y? Bukannya kamu yang dibiayai oleh Zhao Wanru? Sekarang kamu percaya aku bisa membiayaimu, kan? Maaf, teman Y. Aku masih tidak bisa menerima bantuanmu. Emperor lupa. San Wenqian terlihat lemah di luar. Tapi sebenarnya sangat kuat. Sepertinya aku terlalu terburu-buru. Maaf, aku harus kembali belajar. Aku pergi dulu. Kalau begitu, jika kamu tidak mau bantuan ini, mari kita coba cara lain. Cara lain. Kamu adalah juara kelas di sekolah kita. Aku ini bodoh. Jadilah guru privatku. Aku akan bayar kamu. Bagaimana? Jika ingatanku tidak salah. Kamu selalu bekerja sambil kuliah, mengajar orang lain. Jadi, kamu bisa mengajar orang lain. Tidak bisa mengajar aku? Bagaimana? Ayo. Ah, di kehidupan sebelumnya aku benar-benar buta. Aku sampai melewatkan gadis yang begitu lembut. Tidak hanya lembut, tubuhnya juga bagus. Sangat cocok menjadi menantu keluarga Y. Yelingyun, kamu lihat apa? Ah, tidak, aku melamun. Lanjutkan. Aku, sudah larut, aku harus pulang. Eh, Taemin San Wenqian. Ini salahmu. Kamu sudah janji jadi guru privatku. Aku belum paham, bagaimana bisa kamu pergi? Kamu lihat aku. Aku tidak bisa melanjutkan. Aku lihat kamu kenapa? Kamu guru, aku murid. Murid lihat guru, ITU normal. Lagi pula di kelas. Kamu tidak pernah diam-diam melihat aku? Tidak. Tidak? Lalu kenapa wajahmu memerah? Aku kepanasan. Iya, benar-benar kepanasan. Panas. Kalau begitu, mau lepas satu baju? Yelingyun, jangan kurang ajar. Aku cuma bercanda. TAPI. Serius. Kamu tidak pakai kacamata. Sangat cantik. Dan, kamu juga sangat cantik. Benarkah? Sungguh tidak bohong. Jangan bercanda denganku. Di sampingmu ada Zhao Wanru, gadis secantik itu. Aku ini apa sih dibandingkan dia? Di hatiku, kamu jauh lebih cantik darinya. Tidak hanya cantik, tapi juga hebat. Sungguh. Yelingyun, kamu segera pesankan untuk Tian Tao. Satu setelan jas termahal untuk pesta ulang tahun besok. Aku akan memberikannya pada Tian Tao. Sudah malam. Aku pulang dulu. Wenqian. Pilayan. Yang Master, antar Nona Wenqian pulang. Jangan ngebut di jalan. Besok jam segini. Jemput Nona Wenqian untuk les tambahan. Sayap. Yang Master, ada perintah? Aku ingat kemarin dulu. Membeli satu setelan jas Ralph Lauren. Ambil dan setrika, besok aku pakai. Zhao Wanru, kamu ini beli jas untuk Tian Tao lagi. Bikin pesta ulang tahun untuk diri sendiri lagi. Memangnya aku masih pecundang seperti dulu? Baiklah. Kalau kamu ingin pesta ulang tahun, aku akan buatkan yang takkan kamu lupakan seumur hidup. Aku kan sahabat terbaik Wanru. Kalian semua perhatikan, biar aku duduk di sebelahnya. Oke, baik.
Ya Lingyun, kamu masih berani datang? Kenapa aku tidak berani datang? Beberapa hari lalu di sekolah, Wanru saja tidak mau peduli padamu. Hari ini ulang tahunnya, kamu masih berani datang dengan muka tebal. Hari ini ulang tahunnya. Kalau kamu tidak bilang, aku benar-benar tidak tahu. Di kehidupan sebelumnya, aku menghabiskan jutaan di sini untuk mengungkapkan perasaan pada Zhao Wanru. Akhirnya dia tidak hanya menolakku, tapi juga bersama Tian Tao menghinaku habis-habisan. Oh Wang, terus saja berpura-pura. Jangan kira aku tidak tahu. Rencanamu apa? Kamu cuma mau datang ke pesta ulang tahun untuk makan minum gratis, kan? Kamu cuma seorang pelayan di keluarga Zhao. Lihatlah dirimu, pantaskah? Apa yang kamu bicarakan? Lingyun bukan pelayan. Wah, Sang Wenxian, kamu juga ikut Ye Lingyun makan minum gratis ya? Tapi memang, keluargamu miskin banget. Ikut makan gratis juga wajar sih. Kamu cari mati. Kamu, Siapa kamu ini? Ruang Gardening Nancy Motion. Aku sudah lama menahanmu. kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Dengar baik-baik, dia lebih unggul darimu dalam pengetahuan, penampilan, dan karakter. Sementara kamu cuma bisa menggonggong seperti anjing setiap hari. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Asa tidak tahu malu. Wenxian, kita tidak perlu meladeni anjing. Kamu, Ayo kita pergi. kamu berhenti. Bagaimana? Belum cukup ditampar? Mau tambah lagi? Ye Lingyun, jangan terlalu sombong. Aku sahabat terbaik Zhao Wanru. Nanti datang, pasti akan memberimu pelajaran. Dasar anjing. Masih juga menggonggong. Hari ini, entah kamu anjingnya Zhao Wanru atau anjingnya Tian Tao, aku akan memberimu pelajaran yang berharga. Ye Lingyun, hentikan. Wanru. Aduh. Wanru, orang ini mau menyusup ke pesta ulang tahunmu. Aku cuma menegurnya, dia malah memukulku. Aku dipukul karena membelamu. Kamu harus memberinya pelajaran. Ye Lingyun, sebelum aku marah, segera minta maaf pada Fengqi. Hanya minta maaf tidak cukup. Dia memukul sampai wajah Fengqi bengkak. Dia harus disuruh berlutut dan bersujud. Ye Lingyun, aku sarankan kamu cepat berlutut. Minta maaf Kapten Fengqi. Dapatkan maaf dari teman Fengqi. Kalau tidak, Zhao, si cantik sekolah, pasti tidak akan memaafkanmu. Kamu tunggu saja hukuman dari Zhao, si cantik sekolah. Hukum aku? Dia berani? Kamu, apa yang tidak berani? Yang hukum balik di keluarga Wanru. Tuan menghukum budak. ITU sudah sejarnya. Aku beritahu kamu, cepat minta maaf padaku. Kalau tidak, aku buat kamu susah. Fengqi saya berdoa ini. Kalau Ye Lingyun diprovokasi, bagaimana kalau identitas asliku terbongkar? Aku ingin lihat bagaimana dia membuatku susah. Teman-teman, pesta ulang tahun Wanru akan segera dimulai. Tamu yang datang adalah tamu, karena teman San dan teman Ye sudah datang. Lebih baik, mereka ikut pesta ulang tahun. Teman Tian tahu memang, si ganteng sekolah kami, sangat pengertian. Benar, tidak seperti beberapa orang. Mengandalkan hubungan dengan Zhao, si cantik sekolah. Hanya bisa memaksa. Kamu benar-benar merasa jadi tuan? Tian Chao, apakah pesta ulang tahun ini kamu yang urus? Uangnya juga kamu yang bayar? Ini. Karena kakak tahu sudah bilang begitu. Casey mau ke kakak tahu. Masalah ini selesai begitu saja. Ye Lingyun, kalau kamu berani lagi mengacau di pesta ulang tahunku, aku tidak akan memaafkanmu. Wanru, dia memukulku, begitu saja selesai. Kamu jangan biarkan dia begitu saja. Sudah cukup. Wanru, aku sedang membela kamu. Kenapa kamu marah padaku? Wah, tadi ada yang mengaku. Sahabat Zhao Wanru, kenapa? Sekarang malah kena tampar? Ye Lingyun, jangan pikir karena kamu datang hari ini, aku akan memaafkanmu. Aku masih marah. Kamu benar-benar sakit parah. Bisakah kalian jangan selalu merasa seluruh dunia harus berputar mengelilingimu? Kamu datang hari ini, bukan untuk merayakan ulang tahunku, bukan untuk memberiku kejutan. Zhao Wanru, kamu pantas? Wajahmu sebesar apa, sampai aku harus datang ke pesta ulang tahunmu? Lingyun, hari ini pesta ulang tahun Wanru. Jangan bikin dia marah lagi. Meskipun kamu cuma pembantu di rumah Wanru, tapi Wanru memperlakukanmu seperti teman. Gimana bisa kamu ngomong begitu ke Wanru? Tian tahu, kamu yang cuma bisa makan gaji buta. Kok malah jadi drama ratu teh hijau? Kamu ini gigolo ya? Ya Lingyun. Sekarang juga, minta maaf ke Tian Tao. Kalau enggak, jangan harap aku memaafkanmu. Minta maaf. Wanru, nggak apa-apa, hari ini ulang tahunmu. Aku nggak mau berantem sama dia. Lajepila. Bukannya kamu baru beliin aku jas? Aku nggak mau kamu lagi-lagi bela aku. Ya Lingyun. Jas yang ku bilang buat Tian Tao, mana? Udah kamu beli? Udah. Kasih. Maaf, nggak bisa. Kamu, Ye Lingyun. Kamu kekanak-kanakan banget sih. Masih kecil ya? Bikin ulah biar aku perhatiin. Cepetan kasih. Udah aku pakai, gimana mau kasih? Nggak nyangka, jas yang dibuat khusus buat aku ini. Beneran pas banget. Ye Lingyun, kamu keterlaluan banget. Aku nggak akan pernah maafin kamu seumur hidup. Ye Lingyun, kamu berani-beraninya pakai uang. Yang disiplin Wanru buat Tian Tao beli baju? Nggak tahu malu ya? Kerjain tugas majikan. Malah dipakai buat kepentingan pribadi. Kayaknya kamu nggak mau hidup. Kalau aku nggak salah lihat, ITU Ralph Lauren kan? Baju ini harus pesan khusus dari Italia. Katanya sih, punya duit aja belum tentu bisa dapat. Wah teman,
Jago juga ingat harga. Kapan-kapan aku traktir makan. Elaine, kamu tahu harga baju ini berapa? Ini namanya pencurian. Ini bisa masuk penjara loh. Aku laporkan polisi sekarang. Siap-siap makan tahanan deh. Sudahlah. Aku dan Yelingyun kan udah jadi majikan pembantu. Gak mau urusan ini. Jadi terlalu memelukan. Putri Zhao emang cantik dan baik hati ya. Kalau nanti mewarisi harta keluarga, aku pasti akan bekerja di rumah Zhao dan Qianjin. Aku juga, Zhao Qianjin nanti. Jangan sampai kamu lupa teman-teman lama kita, ya. Tentu saja, Yelingyun. Kalau kamu sekarang melepas baju ini dan mengembalikannya ke Tian Tao, urusan ini akan selesai begitu saja. Hal-hal yang dulu kamu lakukan untuk membuatku marah, aku juga bisa memaafkanmu. Jangan bikin aku marah lagi. Uang yang aku keluarkan sendiri. Kenapa harus diberikan ke orang lain? Yelingyun, aku sudah memaafkanmu. Kamu masih mau apa lagi? Zhao Wanru, kamu pakai uangku. Tapi memelihara pria lain. Siapa yang sebenarnya tidak menyukai aku? Kamu. Yelingyun, aku tahu kamu menyukaiku. Tapi dengan melakukan ini, kamu hanya membuatku semakin membencimu. Kamu tahu? Aku akan katakan sekali lagi. Dulu aku buta mata suka sama kamu. Sekarang aku tidak suka lagi. Kamu mengerti? Yelingyun, jangan berbuat onar lagi. Masalah jas ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku tahu, kamu selalu menyukaiku. Hari ini, banyak teman yang hadir. Jangan buat aku malu, oke? Jadi, setelah berputar-putar begitu lama, kamu hanya ingin aku membantumu mengadakan pesta ulang tahun? Kamu akan membantuku mengadakan pesta ini, kan? Tadi kamu sangat sombong. Kenapa? Sekarang jadi seperti ini? Bukankah kamu putri dari grup Y? Yang Terma, kenapa uang segini saja tidak bisa bayar? Aku tadi sedang mengujimu, Lingyun. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Mengkyuchi? Baiklah, aku kasih kamu waktu 1 menit. Untuk menjembalakan semua barangku. Termasuk yang kamu pakai sekarang ini. Kalau begitu, aku jadi telanjang dong? Kalau kamu bisa melakukannya, aku akan membayarnya. Bagaimana? Ini efek yang aku inginkan. Lingyun, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku bersumpah, aku tidak akan dekat-dekat lagi dengan Tian Tao. Oak? Zhao Wanru, sepertinya kamu sangat tidak rela jika pesta ulang tahun ini gagal. Memang, kalau pesta tidak jadi, identitasmu sebagai putri palsu akan hancur. Karena kamu begitu gengsi, aku akan temani kamu bermain-main. Aku mengerti, hari ini ulang tahunmu. Tidak ingin merusak suasana semua orang, kan? Benar, Lingyun. Kamu akan membantuku mengadakan pesta ulang tahun ini, kan? Aku ingat, kemarin aku di Hotel Dihau. Memesan ruangan paling mewah, ruangan Dihau. Bagaimana kalau kamu pakai? Kamu pakai saja. Aku tahu, kamu yang terbaik untukku. Yelingyun, pada akhirnya, kamu tetap saja membantuku merayakan ulang tahun. Teman-teman, malam ini aku sudah memesan ruangan termewah di Hotel Dihau. Ayo kita pergi. Ayo pergi ke pesta. Sampai jumpa, bersenang-senanglah. Wenqian, ayo, kita juga pergi. Kamu sangat baik pada Zhao Wanru. Bahkan memesan ruangan semewah itu untuknya. Kenapa, Sambaru? Tunang, kemarin aku tidak memesan ruangan apapun. Kamu tidak memesan? Tentu saja tidak, hari ini kan. Pesta ulang tahun Zhao, putri orang kaya. Bagaimana aku bisa merusak suasana mereka? Hanya saja tagihannya. Harus mereka bayar sendiri. Banyak akal kamu. Wenqian, aku akan mengajakmu menonton pertunjukan yang bagus. Menurutmu, kalau mereka tidak punya uang untuk membayar, apakah kaki mereka akan dipatahkan? Dan dilempar keluar? Ayo pergi. Ayo, kita bersulang bersama. Untuk Wanru, selamat ulang tahun. Putri Zhao memang pantas disebut putri keluarga Ye. Sangat royal, segelas anggur ini harganya puluhan ribu. Ruangan di Hau ini sangat besar, makanannya juga enak. Hanya dengan abalon dan lobster Australia, aku sudah kenyang. Kalau bukan karena Putri Zhao, seumur hidupku aku tidak akan bisa makan. Banyak makanan enak, sayangnya. Yelingyun dan Samunchen, dua orang miskin itu, tidak bisa mencicipi sedikit pun. Baru saja, kalau bukan karena menghormati Putri Zhao, aku pasti akan memasukkan Yelingyun ke penjara. Kalian lihat, Fengqi terlalu senang sampai mabuk. Aku tidak mabuk, anggur yang bagus ini. Aku belum puas minum. Tapi, ngomong-ngomong, yang tadi, Sang Wenqian itu, kenapa dia bantu Yelingyun sih? Ini memang aneh. Apa hubungan mereka dekat? Kenapa bisa dekat itu? Aku juga lihat Yelingyun itu. Pernah pegang tangan Sang Wenqian. Jangan-jangan mereka pacaran? Pasti begitu. Yelingyun asai pekandang ITU. Gagal ngejar si Zhao Wanru. Terpaksa carry pelampiasan nafsu. Ya udah,
Diajak si pengemis San Wenqian. Tapi ya, satu pembantu, satu pengemis. Cocok banget sih kelihatannya. Feng Qi. Muka lu gatal lagi ya? Yiling Yun, lu lagi. Zhao Wanru, mau kasih tahu semua nggak? Siapa sih yang sebenarnya pembantu? Ya elu dong, Yiling Yun. Main hard to get mulu, kecanduan ya. Dulu kok nggak kulihat. San Wenqian ini kalau didandani, ternyata cantik banget. Badannya jauh lebih bagus dari Zhao Wanru. Feng Qi, kita kan teman sekelas, jangan gitu dong. San, ini Zhao Wanru yang pesan. Semua makanan mahal, pasti belum pernah coba kan? Coba deh. Nggak dengar ya? Tian tahu kasihan sama kalian. Biarin orang rendahan kayak kalian. Cicipin makanan orang elit, cepat bersyukur. Ini MAH emang mahal. Nah hari ini, biar kalian dua kampungan ini. Melek dunia, tahu nggak ini apa? Ini Lafite. Satu teguh harganya, kerja setahun pun nggak cukup beli. Nebeng kesini muka tebal, cuma mau manfaatin Zhao Wanru kan? Anggur ini kelihatan mahal banget. Aku nggak minum deh, takut ditagih. Yiling Yun, sok sesi lu. Lama-lama diam, cuma mau minta makan gratis kan? Tapi ku beritahu, makan gratis boleh. Zhao Wanru kita. Nggak bisa sembarangan lu manfaatin. Nikmatin aja, makanan enak begini, orang kampung kayak lu. Seumur hidup cuma sekarang bisa nyobain, tapi ya. Zhao Wanru kita pesannya banyak. Anggurnya juga banyak, bakal sisa banyak nih. Nanti dibungkusin buat kalian deh. Benar, itu bagus sekali. Kami memang pesan banyak hari ini, mungkin tidak habis. Kalau kamu mau makan, ambil saja. Nona Zhao, kamu memang baik hati. Aku sangat tersentuh. Tidak apa-apa, lagi pula kita tuan dan pelayan, bagaimana mungkin aku membiarkanmu? Keleparan. TAPI. Si kampungan di sebelah itu. Dia tidak boleh makan. Wah, kalian meremehkan. Teman sekelas San Wenqian, aku juga tidak mau makan. Ya Ling Yun, hargai kesempatan yang kuberikan ini, aku setuju kamu makan bersama kami. Sudah merupakan kebaikan hati yang besar. Jangan sok tidak tahu diri. Sudahlah, aku tidak mau makan. Aku takut nanti aku makan, bos menyuruh kalian bayar. Bagaimana jika kalian minta aku aturan? Oh, ternyata kamu takut disuruh bayar. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nona Zhao. Mana mungkin dia menyuruhmu bayar? Memang. Hari ini ada Nona Zhao di sini, mana mungkin kamu disuruh bayar? Apakah kamu meragukan kekuatan finansial Wanru? Ling Yun, makan saja dengan tenang, menurutku. Orang sepertimu ini takut miskin. Khawatir ini itu, ulang tahun Wanru. Mana mungkin kamu suruh bayar? Bukan. Oh, ternyata tidak perlu aku bayar, itu bagus sekali. Aku lihat barang-barang ini, setidaknya bernilai jutaan. Jangan-jangan kalian tidak mampu bayar? Nona Zhao, ini tagihan konsumsi malam ini. Apa yang terjadi? Hotel di Hao ini kok minta bayar? Kalian bagaimana sih? Wanru kami ini, pemilik hotel di Hao. Bagaimana mungkin kalian menyuruh bos bayar? Pas. Aku ini bosnya. Apa? Ada yang mau mengambil alih identitasku? Kalian makan di sini, tentu harus bayar. Siapa yang mau bayar tagihannya? Ruang VIP hotel di Hao ini kan sudah dipesan? Sudah dipesan. Pesan apaan? Kalian mau makan gratis ya? Cepat bayar. Kalau tidak, jangan salahkan aku, kalian para murid. Jangan-jangan benar-benar mau makan gratis di hotel di Haoku. Pikir aku mudah ditipu ya? Ti Tidak. Apa yang terjadi ini? Sangat sederhana. Makin bayar. ITU sudah sewajarnya. Mereka pesan begitu banyak, harus bayar dong. Yeling Yun, kamu main-main denganku ya? Zhao si anak orang kaya ini, bukannya sudah pesan hotel? Ulang tahun kan? Dari omongan mereka, Nona Zhao. Sepertinya sama sekali tidak pesan hotel. Yeling Yun, kamu bilang, gimana caranya? Kamu mau bayarin aku? Pek ini care meminta tolong? Minta tolong harus ada sikap dong. Zhao si anak orang kaya. Yeling Yun, kamu. Ling Yun. Aku mohon. Sikapmu kurang nih, Wenqian. Gimana? Hang. Yeling Yun, kamu mau gimana sih? Baru mau bayarin aku? Bilang saja. Aku setuju semuanya. Sujudlah dan mohon padaku, baru aku bayarin. Kamu ngomong apa? Aku bilang, sujudlah dan mohon padaku. Apa katamu? Mau ku bayarin? Sujud dan mohon padaku. Yeling Yun, jangan keterlaluan. Kamu bisa bayar sendiri kan? Sao si anak orang kaya? Jangan-jangan gak bisa bayar? Baik, aku setuju. Ada apa ini? Zhao si anak orang kaya ini beneran. Sujud ke Yeling Yun? Yeling Yun ini,
Bukannya yang dibayar oleh Jawa saya negara kaya? Kok yang membiayai malah sujud ke yang dibayar? Ini sebenarnya ada apa sih? Yelingyun, kamu melakukan ini cuma untuk menaklukkanku kan? Uangmu itu, aku nggak butuh. Aku nggak akan memaafkanmu. Sekarang kamu bisa bayarkan? Maaf, nggak bisa. Yelingyun, kamu main-main denganku. Yelingyun, kamu benar-benar nggak tahu diri. Cuma suruh jaga kartu ban. Sok-sokan apa sih? Yelingyun, suruh bayar itu udah ngasih muka. Jangan nggak tahu terima kasih. Muka itu berapa harganya, Wen Qian? Kira pergi. Hang, Oh iya, dia yang bayar. Yelingyun kamu. Teman sekelas, kamu mau bayar bagaimana? Bagaimana Wen Qian? Adegan ini seru tidak? seru sih seru. Tapi, Ada APA? kita pergi begitu saja. Mereka bagaimana? Santai saja, si bintang sekolah Sao. Harus bisa mengatasi sendiri, harus ada pengorbanan dong. Sao Wanru dulu di tanganku. Ambil banyak uang. Kali ini, biarkan dia merasakan sakitnya dulu. Wen Qian, kira. Tidak usah urusi mereka, aku akan ajak kamu melakukan hal lain dulu. Om, aku ingat di tanganmu. Ada 2 sepetak tanah ya? Ada niat untuk menjualnya? Beli tanah? Lingyun, aku dan ayahmu kan sudah lama kenal. Jangan anggap aku terlalu banyak bicara, buat apa beli tanah? Om, tujuan beli tanah ini untuk sementara rahasia. Kalau mau jual, harganya terserah Om naikkan. Lingyun, kamu panggil aku Om. Sebagai orang tua, harusnya aku yang merawatmu. Tanah yang kamu sebut itu, saat ini, benar-benar belum ada niat untuk menjual. Tapi tenang, kalau aku mau jual tanah itu, pasti aku beritahu kamu duluan. Bagaimana kalau kali ini kamu cari di tempat lain dulu? Di kehidupan sebelumnya, hotel ini, pada hari ketiga pesta ulang tahun Sao Wanru, karena masalah pemadam kebakaran, terjadi kebakaran. Hotel ini pun jadi bangkrut, melihat kamu dan ayahku adalah teman, aku bantu sekali, kalau Om tidak ada niat jual, ya sudah aku tidak memaksa, Om. Pemadam kebakaran di hotel ini tidak ada masalah kan? Tenang. Pemadam kebakaran hotel kami diperiksa setiap hari. Sistem pemadam kebakaran benar-benar tidak ada masalah. Lingyun, kenapa tiba-tiba tanya ini? Tapi tadi waktu masuk, aku lihat sistem pemadam kebakaran. Sepertinya ada masalah, bagaimana kalau diperiksa? Lingyun, aku dan ayahmu kan sudah lama kenal, karakternya bagaimana? Ayahmu sangat tahu, jangan-jangan kamu meragukan karakternya? Tentu tidak, justru karena Om dan ayahku teman lama, makanya aku ingatkan. Hotel kita ini besar, kalau sampai terjadi kebakaran, ruginya tidak sedikit, Om telepon saja. Suruh orang periksa, tidak akan lama kok. Keselamatan itu nomor 1. Periksa sistem pemadam kebakaran hotel. Lingyun, sekarang kamu pasti tenang kan? Kalau begitu, Paman, aku pergi dulu ya. Wen Qian, ayo kita pergi. Baik. Hampir saja terkejut oleh anak ini. Hotelku ini setiap hari diperiksa oleh petugas khusus untuk sistem pemadam kebakaran. Bagaimana mungkin ada masalah? Bos, sudah diperiksa. Kami menemukan bahaya kebakaran di dapur. Untung Anda memberitahu sebelumnya, kalau tidak, dalam 3 hari. Hotel ini pasti akan kebakaran. Ternyata Lingyun benar. Dia sudah membantuku dengan sangat besar. Aku harus berterima kasih padanya. Maaf Wen Qian, hadiah hari ini sementara tidak bisa kulikan. Tidak apa-apa, aku sudah senang kamu menemani aku merayakan ulang tahun. Oh ya? Bagaimana kamu tahu? Sistem pemadam kebakaran hotel ini bermasalah? Cuma tebak-tebakan. Sudah Wen Qian, ayo kita pergi. Aku akan membawamu ke tempat lain. Ayo. Lingyun, jangan buru-buru pergi dulu. Paman, jangan terlalu emosi. Ada apa? Hari ini, aku menyuruh orang memeriksa bahaya kebakaran. Ternyata persis seperti yang kamu katakan. Sistem pemadam kebakaran di dapur tidak beres. Kalau sampai terjadi kebakaran, seluruh hotelku bisa hancur. Selamat, Paman. Sudah menghilangkan bahaya. Kalau tidak ada hal lain, kami pergi dulu. Jangan buru-buru. Bukankah kamu ingin 2 tanah itu? Aku berencana menyerahkannya padamu hari ini. Paman, tadi Anda bilang belum ada rencana untuk menjualnya? Tadi itu tadi, kamu menyelamatkan hotelku, kamu adalah penyelamatku. Lagi pula, kamu anak temanku, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi keinginanmu? Kontraknya sudah kubawa. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Baik. Kalau begitu, terima kasih, Paman. Tidak usah berterima kasih, kita keluarga. Kalian sibuk dulu ya. Sampai jumpa. Aku cuma mengingatkan sekilas, tidak menyangka. Ada kejutan. Sekarang lebih mudah. Wen Qian, 2 tanah ini kuberikan padamu. Apakah hadiah yang kamu maksud adalah 2 tanah ini? 2 lahan ini, kamu bisa kelola.
Tidak bisa, tidak bisa. Ini telah berharga, aku tidak bisa menerimanya. Terimalah saja. Tapi, aku takut tidak bisa mengelolanya dengan baik dan malah merugi. Tidak apa-apa, dua lahan ini, kamu bisa berinvestasi dengan tenang. Kalau kamu saja tidak bisa melakukannya, aku yakin tidak ada orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Aku sangat percaya pada kemampuanmu. Kamu juga harus percaya pada dirimu sendiri. Ya. Kalau begitu, aku pasti akan bekerja keras untuk membalas kepercayaanmu. Semangat. Semangat. Kamu nanti harus baik-baik ya. Tuan muda, akhirnya Anda kembali. Aku bawa Wanru untuk meminta maaf pada Anda. Silai duduk. Mari sini. Tuan muda, aku sudah dengar tentang kejadian hari ini. Ini, memang Wanru yang salah. Aku bawa dia untuk meminta maaf pada Anda. Dia tidak ada salah padaku. Tidak perlu minta maaf padaku. Lihat, bagaimana bisa bilang begitu? What are you? Dia memang tidak tahu diri, sampai menyinggung Tuan muda. CAPI. Mengingat kita sudah kenal bertahun-tahun, kali ini. Maafkan dia. Anda sudah bicara banyak. Apa reaksinya? Apakah dia terlihat seperti meminta maaf padaku? Wanru, cepat minta maaf pada Tuan muda. What are you? Kamu benar-benar ingin Yelinyun? Mimakitku? Kamu bodoh ya? Kalau kamu bisa membuatnya senang, nanti harta keluarga Ye bukan jadi milikmu? Kalau Nona Sao tidak mau, maka kalian bisa pergi dulu. Aku masih ada urusan. Aku harus pergi dulu. Cepat minta maaf pada Tuan muda. Yelinyun, jangan pikir dengan begitu aku akan menghargaimu. Kamu bicara apa? Cepat minta maaf pada Tuan muda. Yelinyun, kali ini kamu keterlaluan. Ini katamu, jangan nanti minta tolong padaku. Kamu. Aduh, Tuan enggak, maafkan kami. Aku akan coba bicara lagi Wanru. Aku akan coba membujuk Wanru. Aduh, Zhao Wanru. Jangan terburu-buru begitu. Pertunjukan baru saja dimulai. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Hei Lingyun, katanya tadi malam. Pesta ulang tahun Zhao Wanru. Kamu yang bayar, sampai 900.000, ya? Keluargamu kaya banget, ya? Iya, kalau gitu. Uang Zhao Wanru, semuanya dari kamu. Kita semua menjadi anak orang kaya. Lingyun, kamu baik banget ke Zhao Wanru. Dia malah nggak menghargai. Benar-benar nggak tahu terima kasih. Tuan muda, bagaimana kalau lihat aku janji lebih. Penurut daripada Zhao Wanru. Kamu mau aja. Tapi dia harus suka sama kamu dong. Yelinyun, kamu sudah jadi penggembiraku selama ini. Hanya karena aku nggak mau sama kamu perlakukan aku seperti ini. Hari ini aku kasih tahu, apapun yang kamu lakukan. Di depanku, aku nggak akan peduli sedikit pun. Apa maksud Zhao Wanru? Jangan-jangan pesta ulang tahun itu ada rahasia lain. Pasti begitu. Dia Yelinyun, Huma anak pelayan. Di keluarga Zhao Wanru. Mana mungkin dia bisa bayar pesta ulang tahun itu? Pasti Yelinyun ambil uang Zhao Wanru dan ancam dia. Nona Sao percaya banget sama Yelinyun. Dia malah perlakukan Nona Sao seperti ini, benar-benar nggak tahu terima kasih. Yelinyun, orang seperti kamu yang suka bohong. Dan nggak setia, aku nggak akan pernah sama kamu. Benar sekali. Orang seperti Yelinyun, yang kelakuannya buruk. Nona Zhao nggak suka dia, wajar aja. Hahaha, ngomong-ngomong, pesta ulang tahun tadi malam. Sebenarnya aku nggak mau datang. Dia yang minta aku bawa kalian semua. Dia malah sengaja bikin malu, orang seperti dia. Nggak ada apa-apanya dibanding Tian Tao. Zhao Wanru, kamu terlalu tinggi. Menganggap diri sendiri. Yelinyun, APA maksudmu? Apa maksudku? Jangan cuma bisa ngomong sini. Kamu dan Tian Tao berdua, kalau digabung, nggak ada apa-apanya dibanding aku. Kamu, sok-sokan aja. Tian Tao itu kan kapten tim basket. Tampan lagi, jauh lebih baik dari kamu si pecundang ini. Ribuan kali lebih baik. Lagi pula sebentar lagi ada pertandingan sekolah. Tian Tao sebagai kapten tim basket akan membanggakan kilas. Kamu? Beresiko apa bandingin sama Tian Tao? Yelinyun, kalau kamu percaya diri banget. Kebetulan 2 hari lagi ada pertandingan, berani nggak di lapangan basket? Langsung adu nyali sama aku? Kamu? Nggak level. Nggak berani ya nggak berani. Kalau takut ngaku aja. Kalau kamu jujur, adu sama Tian Tao. Aku mungkin masih bisa menghargaimu. Pengecut!
Jangan pernah muncul lagi. Yelingyun, jangan sampai seluruh kelas. Mirmanmyo, ayo kita adu, kalau aku kalah. Aku akan lari 10 kilometer di lapangan. Gimana? Ngapain ketawa? Nggak seru. Gimana kalau kita ganti hukuman lain? Kalau kamu kalah, kalian berdua harus berlutut dan minta maaf di depan umum. Berani nggak? Yelingyun ini beneran berani. Adu basket sama Tian Tao? Nggak tahu diri. Malah bilang Tian Tao yang harus minta maaf sambil berlutut. Mimpi! Yelingyun, kalau kamu kalah, harus berlutut sama aku dan Tian Tao selama seminggu. Berani nggak? Kalau takut, mending nyerah sekarang. Apa sih yang nggak berani? Ayo adu. 3 hari lagi di pertandingan sekolah, kita ketemu di sana. Ekemu. Yelingyun ini beneran percaya diri. Syarat kayak gini aja berani terima. Aku penasaran, seberapa parah dia akan kalah nanti. Ini bakal seru nih. Yelingyun, Dasar Pekandan. Berani banget adu basket sama Tian Tao. Nggak tahu diri. Gak apa-apa, lewat pertandingan ini, aku akan mempermalukanmu sepuasnya. Biar kamu tahu akibatnya macam-macam sama aku. Kapan kamu pulang? Tante lama nggak ketemu, jadi jemput kamu di sekolah. Kangen banget, cium dong. Oh, pantas saja. Yelingyun tiba-tiba punya uang. Ternyata dia desekong orang. Kukira dia hebat-hebat amat. Pantasan Wanru nggak suka, yang kayak gini. Anjing pelacur yang plin-plan, aku aja jijik. Wanru, apa benar dia disokong? Jet Sejenai. Hasil dia jual diri? Imeng lu kira aja anak orang kaya? Yang ngandelin orang lain. Ngandelin Taunt, ngandelin Yelingyun. Inilah akibatnya kalau macam-macam sama aku. Lingyun, dengerin Taunt. Jangan lagi-lagi ngejar Sawanru. Dia nggak worth it buat lu. Tant. Jangan marah, tante kebanyakan omong. Tant, aku dengerin. Kedepannya. Lagi. Habis ini putus kontak total. Lingyun Coke Genie? Biasanya, kalau aku kritik Sawanru dikit, langsung ngambek. Apa dia beneran sadar? Ngomong-ngomong tante, aku kenalin temen. Wen Chien, sini. Tant, aku kenalin. Ini teman sekelasku San Wenqian. Sekaligus guru privatku. Wen Chien. Ini aku. Halo Tante. Teman sekelas. Hello. Lingyun, kalian berdua. Hubungannya sekarang gimana? Wen Chien. Tante nanya, kita berdua hubungannya apa? Malu-malu apa sih? Apa sih Lingyun brengsek ini? Ngebully kamu? Bilang ke tante. Taunt yang ngurus. Oh, Tant. Jangan susah-susahin Wenqian deh. Ya udah. Mending kita ngobrol di rumah. Ayo, masuk mobil. Wen Chien. nih, Makasih. kalau kalah sama Tian Tao di lomba basket, apa harus ngasih dia? Dan Zhao Wanru itu juga harus minta maaf berlutut. Apa kamu juga merasa aku terlalu gegabah? Aku percaya kamu pasti bisa menang. Seperti kamu percaya padaku. Jadi, hari-hari ke depan, kamu fokus latihan saja. Urusan sehari-hari serahkan padaku. Nanti bakal merepotkan kamu, ya. MM. Semangat. Sudah beberapa lama tidak bertemu. Lingyun benar-benar berubah besar, ya? Benar, Nyonya. Tuan muda sekarang sudah jauh lebih dewasa. Bahkan kami para pelayan bisa merasakan perubahan itu. Sepertinya, Lingyun benar-benar sudah melupakan Xiao Wanru. Aku jadi lega.
Ye Lingyun, berani sekali kamu mau. Tentang Tian Tao? Tidak tahu diri. Belum tentu siapa yang menang, Nona Zhao. Jangan sampai kata-katamu sendiri yang bikin malu. Sok-sokan apa sih? Tian Tao itu kan kapten tim basket. Kamu tahu artinya kapten? Itu pemain terbaik. Kalau kamu nyerah sekarang, mungkin. Aku masih mau pertimbangkan buat kasih kamu hidup. Semangat, aku percaya kamu. San Wenqian, kamu benar-benar lucu. Ja, Yun, cuma pengikutku yang ngeselin, kamu anggap dia barang berharga. Ayah, Tian Tao itu kan siswa paling jago basket di sekolah. Ye Lingyun si pengikut ngeselin. Mau saingin apa sama dia? Kalian keterlaluan. Memangnya kenapa? Nggak terima? Ayo pukul aku. Mau kamu dukung? Ye Lingyun seribu kali. 1 juta kali, tetap nggak akan mengubah fakta bahwa dia akan kalah dari Tian Tao. Diam lu. Nanti siapa yang kalah menang? Langsung ketahuan. Semangat. Tian Tao semangat. Semangat. Ye Lingyun semangat. Semangat. Aku percaya kamu. Semangat. Semangat. Ini dia kapten tim basket nomor 1 di sekolah? Cuma segini doang? Apa mataku salah lihat? Ye Lingyun ini ternyata menang melawan Kapten Tian Tao. Tian Tao kan pemain basket sekolah kita. Murid yang paling jago berkelahi. Mana mungkin kalah dari Ye Lingyun? Gimana? Nggak mengecewakan kan? Hang. Cepetan pergi. Jangan buru-buru pergi dong. Kalah pertandingan. Kalian harus menepati janji, Ye Lingyun. Jangan keterlaluan. Keterlaluan, Kapten Tian. Berani buat pikiran Anda. Jangan sok jagoan. Jangan kira menang 1 pertandingan bisa bikin aku menghargaimu. Kamu memang percaya diri banget, tapi aku sama sekali nggak tertarik padamu. Sekarang, aku mau kalian tepati janji, sujud dan minta maaf padaku. Mau aku sujud padamu? Nggak mungkin. Odar, jangan ribet. Guru datang. Guru, Ye Lingyun NG bully Tian Tao di sekolah. Just suruh Tian Tao sujud. APA, bully di lapangan? Kalian ngomong apa sih? Guru, begini ceritanya. Urusan Tian Tao sama Ye Lingyun bertanding. Ye Lingyun menang dengan curang. Tapi dia malah suruh Tian Tao sujud dan minta maaf. APA, menang dengan curang teras suruh sujud minta maaf? Murid Ye, benar nggak ini? Curang? Bully? Kalian memang jago ngomong doang. Kalian bilang aku curang, ada buktinya nggak? Guru. Ye Lingyun sama sekali nggak ngebully Tian Tao. Mereka yang bikin taruhan. Terus nggak mau ngaku. Ini sebenarnya gimana sih? Pasti curang dong. Siapa yang nggak tahu kalau kemampuan Ye Lingyun main bola payah banget. Mana mungkin dia bisa menang melawan kapten tim basket? Oke, aku udah ngerti kejadiannya. Miridia, karena ada yang lapor kamu curang, untuk nama baikmu. Apa kamu mau bertanding lagi? Aku jelas. Nggak mau. Kan aku bilang, pasti curang. Kalau nggak, masa kamu berani? Nggak mau main lagi? Ya Lingyun, barusan kamu curang, cuma keberuntungan doang bisa menang. Kamu udah kalah. Ngapain aku harus nurutin kamu? Kamu nggak mau? Atau nggak berani? Kayaknya karena ada guru, dia jadi takut. Nggak berani main lagi. Aku menang karena kemampuan. Apa yang tidak berani? Karena kalian begitu yakin aku curang. Baiklah. Aku akan tunjukkan pada kalian. Ayo bertanding lagi. Kalian menuduhku tanpa bukti. Harus ada konsekuensinya. Apa yang kamu mau lakukan? Aku akan menambah taruhan. Jika kamu kalah, kalian berdua harus berlutut dan menyembahku di depan umum selama sebulan. Berani tidak? Apa yang tidak berani? Kamu yang baru saja memanfaatkan celah. Baru menang sekali, sekarang berani menambah taruhan? Aku ingin lihat bagaimana kamu mati. Kalau bukan karena curang, bagaimana mungkin kamu menang tadi? Ciao ya. Kapten Tian, bicara dong. Kenapa? Tidak berani? Ayo bertanding. Silakan. Semangat Tian Tao, semangat. Semangat Tian Tao, semangat semangat. Semangat Tian Tao, semangat.
Semangat, semangat Tian Tao, semangat. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa melewati pertahananku kali ini. Tian Tao, kamu tidak apa-apa? Ye Lingyun menang lagi. Apakah dia benar-benar menang karena kemampuan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Ye Lingyun bisa mengalahkan Tian Tao 2 kali berturut-turut? Kamu kalah lagi. Sekarang bisa penuhi taruhan? Penuhi taruhan? Mimpi. Lihat, kamu sudah melukai Tian Tao sampai seperti apa. Benar, Ye Lingyun melanggar lagi. Bahkan melukai Tian Tao. Masih berani minta mereka penuhi taruhan? Ye Lingyun, kamu melanggar 2 kali berturut-turut. Bahkan melukai Tian Tao. Hadak tahu malu. Jelas-jelas Tian Tao yang melanggar. Dia melukai diri sendiri. Kenapa menyalahkan Ye Lingyun? Sayang Kamu. Tian Tao adalah kapten tim basket. Bagaimana mungkin curang? Jelas-jelas Ye Lingyun yang curang. Bahkan melukai Tian Tao. Benar-benar. Tepat sekali. Karena kalian begitu yakin aku melanggar. Kebetulan guru ada di sini, biarkan guru yang menjelaskan. Tadi, siapa yang melanggar aturan? Guru, cepat beritahu semua orang. Apakah tadi Ye Lingyun yang melanggar? Ya guru, pasti guru yang paling jelas melihat di atas panggung. Beritahu mereka. Ye Lingyun yang melanggar, Ken? Orang yang melanggar tadi adalah Tian Tao. Ah, tidak mungkin. Kamu tadi menjegal Ye Lingyun dengan kaki. Melanggar aturan pertandingan. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Aku. Guru, ini tidak mungkin. Tian Tao tidak mungkin melanggar. Situasi di pertandingan, aku lihat dengan jelas. Tidak mungkin ada kesalahan. Ternyata Tian Tao yang melanggar. Ini terlalu tidak masuk akal. Iya, aku kira Tian Tao hebat. Ternyata curang pun tidak bisa mengalahkan Ye Lingyun. Kebenaran sudah jelas, sekarang. Kalian berdua bisa memenuhi taruhan, kan? Ye Lingyun. Kita teman sekelas, jangan berlebihan. Ye Lingyun, aku beritahu kamu. Aku sangat marah sekarang. Kalau kamu terus begini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku sangat suka kamu tidak senang. Kamu. Karena guru sudah berbicara. Captain Tian, Nona Zhao. Kalian bisa mulai. Maaf, aku salah. Maaf, lebih keras. Maaf. Maaf, aku salah. Teman Ye, selamat atas kemenanganmu. Wen Qian, juga berkat kamu. Kalau bukan karena doronganmu, aku mungkin tidak bisa mengalahkan Tian Tao. Aku yakin, kamu pasti bisa. Kalau begitu karena aku menang, kamu tidak punya hadiah. Untukku? Kamu mau apa? Asal tidak berlebihan, aku bisa setuju. Tenang, pasti tidak berlebihan. Cium aku saja. Tidak mau. Kenapa tidak? Aku supaya menang pertandingan. Permintaan kecil seperti ini saja kamu tidak bisa penuhi. Selain ini, yang lain boleh. Tidak bisa, aku mau yang ini, aku tidak peduli. Tadi kamu kan sudah janji padaku? Permintaan kecil seperti ini, kamu bisa langsung penuhi kan? Tidak boleh. Kamu jahat. Aku hanya jahat padamu. Jahat. Kalau kamu tidak memberiku hadiah, aku akan mengambilnya sendiri. Ketuk pintu tidak ada respon. Aku masuk lihat saja, Lingyun. Hei ya. Adik kecil sibuk saja dengan urusanmu. Tenang. Kali ini aku tidak akan menggoda kamu. Oh ya, pemilihan bintang kampus besok, kamu tertarik ikut? Aku. Sudahlah. Kamu harus percaya diri. Apalagi ada aku di sini, bintang kampus pasti kamu. Dulu aku habiskan waktu untuk mendukung Sawaru. Jadi bintang kampus 3 tahun. Tahun ini, aku akan membuatnya melihat jelas, tanpa dukunganku. Dia bukan apa-apa.
Pemilihan bintang kampus tahun ini akan segera dimulai. Sepertinya bintang kampus tahun ini tetap bukan kita, tapi Zhao si bintang kampus. Benar, selama 4 tahun kuliah, 3 tahun pertama selalu. Zhao si bintang kampus yang pantas. Tahun ini, pasti tidak ada masalah. Kalian benar. Bintang kampus tahun ini. Pasti tetap aku. Si penjilat tetap penjilat, dulu pura-pura tidak peduli. Buat aku marah, sekarang tetap datang untuk memberi dukungan. Ya Ling Yun, kamu juga datang untuk mendukung Wanru? Jangan berharap. Ye Ling Yun, jangan keras kepala. Tahun-tahun sebelumnya kamu selalu bersemangat mendukungku. Tahun ini kalau tidak mendukungku, mau mendukung siapa lagi? Selain Wanru di kelas kita. Siapa lagi yang pantas jadi bintang kampus? Ye Ling Yun, aku tahu. Kamu sedih karena membuatku marah waktu itu. Jadi datang mendukungku jadi bintang kampus, supaya aku memaafkanmu. Tapi aku beritahu kamu, selama kamu tidak minta maaf padaku dan Tian Tao, 1 hari pun tidak. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, bahkan untuk sehari pun. Wah, Kamu tertawa apa? aku tertawa karena kamu terlalu berhayal. Pertama-tama, aku tidak punya rasa bersalah sedikit pun padamu. Kalau kamu ingin, aku minta maaf, lebih baik kamu lupakan saja. Kedua, aku bukan di sini untuk mendukungmu. Aku di sini untuk mendukung orang lain. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak tertarik padamu. Angry? Kamu. Sudahlah, Ye Ling Yun. Siapa yang tidak tahu kamu setiap hari? Ngikutin Wanru seperti bayangan. Kita teman sekelas, jangan keras kepala. Sudah bertahun-tahun kamu jadi anjing penjilat Zhao Wanru. Tiba-tiba bilang berhenti, siapa yang percaya? Ye Ling Yun, jangan pikir tanpa dukunganmu. Aku tidak bisa jadi ratu kampus. Aku sangat percaya diri dengan kecantikanku. Ratu kampus tahun ini pasti aku lagi. Zhao Wanru, kamu benar-benar percaya diri ya? Alasan kamu bisa jadi ratu kampus sebelumnya semuanya karena aku. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Lagi pula, kali ini aku bukan datang untuk mendukungmu. Aku datang untuk mendukung Tia. Ani bukan Sang Wenqian? Kenapa bisa secantik ini? Sang Wenqian ini. Bukannya selama ini di kelas selalu tidak mencolok? Kapan jadi secantik ini? Sungguh cantik sekali. Aku rasa begini. Aneh banget. Aneh di mana? Cantik banget. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Angkat kepala, biarkan semua orang lihat. Betapa cantiknya calon ratu kampus. Astaga, ini masih San Wenqian? Kalau dilihat lebih detail, bahkan lebih cantik dari ratu kampus Zhao. Kalau Sang Wenqian ikut pemilihan ratu kampus, maka gelar ratu kampus Zhao Wanru bisa terancam. Ya Ling Yun, kenapa yang selalu mengelilingimu? Bukan orang kaya ya cantik sekali? Aku sudah bisa merebut Zhao Wanru. Dari sisimu, pacar barumu ini. Aku juga bisa merebutnya. Tak disangka, Sang Wenqian begitu sederhana, tapi dengan sedikit dandanan. Langsung memukau semua orang. Iya, teman San. Kali ini, gelar kembang sekolah pasti milikmu. Dasar apa? Dia Sang Wenqian kuma anak miskin. Berdasar apa dia merebut semua yang seharusnya milikku? Berdasar apa dia disamakan denganku? Kembang sekolah tahan ini. Pasti aku. Zhao Wanru, kau benar-benar tak tahu malu. Semua yang kau miliki sekarang adalah pemberian dariku. Tanpa aku, kau takkan bisa apa-apa. Kau. Ya Ling Yun. Jangan kira tanpa kau, aku tak bisa jadi kembang sekolah. Baik, teman-teman harap tenang. Saya umumkan, pemilihan kembang sekolah resmi dimulai. Semangat. Semangat Wanru, semangat. Baik, teman-teman sudah selesai mempresentasikan diri. Kini saatnya ke bagian yang mendebarkan, pemungutan suara. Aku dukung Zhao Wanru.
Sudah kubilang, gelar kembang sekolah hanya pantas untukku. Belum tentu. APA? Ini tidak mungkin. Lin Yun, kau lihat ini? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja tidak. Mulai sekarang, kau adalah San, sang kembang sekolah. Astaga, Sun Wenqian. Bahkan mendapatkan lebih dari 15.000 suara. Sementara Wanru hanya dapat 5.000 lebih. Selisihnya lebih dari 10.000 suara, 15.000 lebih. Sun Wenqian benar-benar luar biasa. Ini baru kembang sekolah sejati. Dasar apa? Sun Wenqian jelas-jelas anak miskin. Berdasar apa dia lebih tinggi 10.000 suara dariku? Tak kusangka San Wenqian punya kemampuan seperti ini. Sepertinya aku harus memilih ulang. Mari kita beri selamat kepada teman San Wenqian. Sebagai kembang sekolah baru. Kalung ini, anggap saja hadiah dariku. Untuk kemenanganmu. Astaga, lihat itu. Apakah itu yang disebut Heart of the Ocean? Tidak, ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Sepenjuda Wangku, Heart of the Ocean ITU bernilai puluhan juta. Dan sangat langka. Yang benar-benar rela memberikannya kepada orang lain. Siapa sebenarnya dia ini? Terimalah ini. Hang. Hello, teman San Wenqian. Aku Tian Tao. Boleh kenalan? Bukannya kamu sudah bersama teman Shao sejak lama? Kalau begini, tidak takut teman Shao marah? Wan are you? Jangan merah. Zhao Wanru, kamu asai miskin. Tidak punya nasib jadi putri, tapi sok-sokan jadi putri. Setelah aku berhasil mendapatkan San Wenqian, aku akan meninggalkanmu. Iya, Wanru. Sudahlah, jangan marah sama Tian Tao. Tian Tao melakukan ini hanya untuk orang yang disukai Ye Lingyun. Dikejar lalu dibuang. Dengan begitu, San Wenqian bisa menjadi kontras untuk kecantikanmu. Benar kan, Wanru? San Wenqian ITU. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Kalau tidak begitu, kenapa Ye Lingyun mengejarmu selama ini? Lajupila. Tian si jenius juga tetap menyukaimu, kan? Mereka benar. San Wenqian tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Semua pria pasti hanya menyukaiku. Lelah memilih ya? Malam ini aku traktir makan. Oh, kebetulan aku ini makan ikan tongkol secuan di kantin. Malam ini pesan apa saja, aku yang bayar. Kalau begitu kami tidak sungkan ya. Terima kasih, Wanru. Ozing Terong Enggo. Bakso Arak. Ikan tongkol Szechuan. Wanru, mau tambah lagi? Tian Tao, kamu pesan yang sederhana, jangan-jangan. Kamu pikir Wanru tidak mampu bayar? Kalau kalian tidak bisa memilih, biar aku saja. Pelayan, hidangan spesial termahal di sini. Sajikan semuanya. Oak. Wan are you? Hidangan spesial restoran ini, semua seafood, abalon, kepiting raja. Wah, terlalu boros. TAPI. Kalau benar bisa makan ini semua, cukup untuk kubanggakan seumur hidup. Teman-teman pasti iri. Aku punya pacar yang baik sekali. Senang saja kalau kamu senang. Kalau kamu tidak yakin, aku bisa bayar dulu sebelum makanan dihidangkan. Pelayan, kamu lihat baik-baik. Wanru, kami pasti bisa bayar uang kecil ini. Saldo Anda tidak cukup, silakan isi ulang. Oh, aku salah ingat, pakai kartu ini. Saldo Anda masih tidak cukup, silakan isi ulang. Wanru, masih bisa bayar tidak? Ya ampun. Sekarang tidak bisa bayar, tadi pura-pura kaya. Nona, makanan belum dihidangkan. Kalau tidak bisa bayar, jangan pakai ruang VIP kami, kamu. Tidak mungkin, aku ingat kartu ini masih ada 50 juta. APA. Ayah, uang 50 juta di kartuku mana? Sepupumu menikah 2 hari lalu,
Aku pinjamkan 100.000. APA? Kamu bawa lagi untuk judi. Ayah Zhao Wanru ternyata penjudi. Itu uang semester depanku, kamu ambil semua. Aku bagaimana ini? Kamu siapa? Berani ikut campur urusanku. Aku kasih tahu, cepat pulang sekarang juga. Jangan ganggu aku menang uang. Dan jangan telepon aku lagi, kalau tidak. Uang semester depan hilang. Kamu! Ayo lanjut. Tuan-tuan, masih mau pesan? Kalau tidak, silakan keluar dari ruang VIP, tamu berikutnya akan segera datang. What are you? Aku tiba-tiba tidak mau makan. Tian Tao, sudah tidak makan? Tian Tao, aku tidak tahu uangku sudah diambil ayah. Bagaimana kalau kali ini kamu bayar dulu? Nanti setelah kartuku dibuka, aku pasti kembalikan, percayalah. Sudah begini masih mau bohong? What are you? Bukannya kamu bilang ahli waris grup Y? Kok sekarang jadi anak penjudi? What are you? Ye Lingyun kan suka sama kamu? Harganya puluhan juta. Kamu minta uang ke dia, pasti dikasih. Kamu mau aku merendahkan diri ke Yelin? Si pecundang itu? Piakin ITU maksudku. Maksudku, kan kamu sekarang gak punya uang? Kamu minta uang ke dia, pasti dia mau kasih. Aku udah bilang, aku gak akan minta uang ke Yelin. 1 sen pun. What are you? Kamu gak ngerti. Orang kaya kita kerja seumur hidup. Nggak bakal bisa ngalahin gaji kamu kerja sehari buat Yelin. Ini cara terbaik buat kamu dapat uang sekarang. Kamu malah nyuruh aku buat merayu Yelin? What are you? Aku nggak nyuruh kamu merayu dia. Ini cari uang, nggak memalukan kok. Oke, aku coba. Ya Lingyun, kan kamu dari dulu pengen aku jadi tutor kamu? Aku setuju. Sehari 100.000. Tutor sehari minta 100.000? Mending kamu rampok aja. Ye Lingyun, Wanru itu juara kelas. Lagian teman sekelasmu, dia pasti lebih serius ngajarnya. Dibanding orang luar. Dengan dia ngetutor, nilai kamu pasti naik. Iya kan, Wanru? Betul. Aku bakal ngetutor kamu dengan baik, tapi tolong ngerti ya. Jangan ada pikiran nggak jelas ke aku. Kita cuma hubungan tutor dan teman sekelas. Aku emang punya uang, tapi aku nggak bodoh. Lagian, aku udah punya tutor. Yelingyun, kamu harus tahu diri. Kamu ngelakuin ini, kan cuma biar Wanru balik ke kamu? Ye Lingyun, tujuan akhirmu. Kan cuma pengen aku ninggalin Zhao Wanru? Sekarang kamu bisa, Tian Tao. Nggak heran kamu bisa bareng Zhao Wanru. Sampai segitunya. Kalian berdua cocok banget sih. Satu demi uang rela ngapa-ngapain, satu lagi pelacur. Tapi sok suci. Langka banget. Ye Lingyun, halo aku Casey Assumption. Kamu disokong wanita tua. Dia masih mau sama kamu? Jadi aku saranin jangan keterlaluan. Emang cocok banget sih kalian berdua, Ye Lingyun. Aku tahu kamu masih suka Wanru. Asal kamu mau kasih uang. Aku bisa ngejodohin kalian. Ah, mereka emang suka main-main. Kalau begitu, aku tidak keberatan untuk menemani mereka bermain sebentar lagi. Baik, aku bisa membantunya, tapi dia harus memintanya langsung padaku. Tidak boleh, Wanru sudah berjanji. Apalagi kamu? Jangan keterlaluan, Tian tahu. Kau harus paham situasinya. Sekarang kalian yang tidak punya uang, bukan aku. Wen Qian, ayo kita pergi. Tian Tao. Kita tidak bisa membiarkan Ye Lingyun pergi begitu saja. Tidak apa-apa. Ye Lingyun. Aku setuju denganmu. Kalau begitu, mulai saja. Tian Tao. Apa kau setuju sama aku? Wanru, Ye Lingyun bilang. Hanya jika kau memintanya. Dia baru mau menjadikanmu guru lesnya. Artinya, kau menyetujui permintaan Yelingyun untukku? Aku tidak akan pernah meminta apapun pada Yelingyun. What are you? Ini semua salahku. Aku yang tidak becus, hingga membuatmu mengalami ini. Hanya ini satu-satunya cara. Tapi Wanru, pikirkanlah, ini untuk ayahmu. Untuk dirimu sendiri dan kita pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik. Yelingyun, kuberitu kau. Ini terakhir kalinya aku membantumu belajar. Ini kesempatan terakhirmu. Benar, hargailah Wanru. Apa kalian salah paham? Sekarang kalian yang memohon padaku. Yelingyun, jangan keterlaluan. Hao Wanru, Tian Tao. Kalau meminta tolong, tunjukkan sikap yang pantas. Tapi sekarang, Lingyun sudah mengakui sebagai guru. Tidak butuh kalian. Samunshan, diamlah kau.
Kau tidak berhak bicara di sini. Kau yang seharusnya diam. Yelingyun, kalian tunggu saja. Uangmu dan dirimu, cepat atau lambat akan jadi milikku. Wanru, tunggu aku. Lingyun, biarkan mereka pergi. Ngapain peduli? Aku bukan bapaknya. Wenxian Jiangan lupa. Hari ini kamu yang jadi bintang, biar aku bantu. Mari kita rayakan. Zhao Wanru, dompetmu udah kosong. Cepat kasih aku 10.000 lagi. Dompetku, kok ada di kamu? Udah habis buat judi. Ini udah semua uang kertas. Yang dibeliin Yelingyun buat aku, udah dijual. Kamu habisin buat judi. Gimana aku? Dasar anak kurang ajar. Aku bapakmu, pakai uangmu dikit kenapa? Yelingyun Yan, cinta mati sama kamu nggak diambil, malah putus. Bebek yang udah di mulut, kamu bikin kabur. Dasar gila, hari ini aku hajar kamu. Pak, aduh. Bunuh aku juga nggak ada uang. Berani membantah ya? Aku hajar kamu. Dasar nggak punya uang, udah. Kami kesini bukan buat lihat kamu mukulin anak. Cepat bayar utang ke kami bertiga. Kak, ini uangnya aku kasih sekarang. Ngomong doang, cepat ambil uangnya. Keluarga kami udah nggak punya uang. Nggak ada uang, hari ini aku bunuh kamu. Tunggu. Aku lihat anakmu ini. Cantik juga gini aja. Biar dia ikut kami, buat bayar utangmu. Pak, Kalian yakin? Kalau dia ikut, kalian nggak nagih utang lagi? Oak. Sini. Sini. Bawa, sekarang dia milik kalian. Jenggan. Aku bayar. Uangnya di mana? Aku telepon dulu, cari 10.000 buat bayar. Boleh cari sekarang, tapi dobel. Sekarang bayar 100.000. 100.000? Gimana nggak mau? Bawa dia, guys. Aku cari. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Tian Tao, cepat angkat teleponnya. Kamu bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, aku akan menjualmu. Dan ayahmu juga, sekalian dijual. Jiangan, I need Tidak Bowl. What are you? Bukankah kamu masih punya Yelingyun? Dia kan suka sama kamu, sudah bertahun-tahun. Cepat hubungi dia, masa iya? Kamu mau lihat kita semua dijual? Aku juga ingin telepon Lingyun. Tapi aku takut dia tidak mengangkat. Masa iya dia tidak angkat teleponmu? Si anak muda yang tergila-gila padamu ini. Sudah suka sama kamu bertahun-tahun, pasti dia angkat teleponmu. Dulu, bukankah dia setiap bulan memberimu uang jajan 10 juta, dan tas yang dibelikan untukmu? Masa iya itu semua sia-sia? Benar, Yelingyun sebelumnya sudah berbuat banyak untukku. Masa ia tiba-tiba bilang tidak cinta lagi? Ini kesempatan terakhir kalian. Cepat telepon. Yelingyun, kamu harus angkat teleponnya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Kamu bercanda ya? Aku benar-benar tertipu olehmu. Kalau anak orang kaya itu suka sama kalian, masa iya kalian masih tinggal di rumah sempit begini, Bang? Anak mereka keluarga yi ini benar-benar suka sama anakku. Dari dulu sampai sekarang, dia setia banget sama anakku. Kalau tidak, bagaimana bisa melunasi utang 20 juta padamu dulu? Hanya saja, anakku baru-baru ini membuat dia marah. Dari dulu dia suka sama aku, cuma aku tidak mau. Aku kuma perlu melembaikan Tianggon, dia pasti langsung datang. Dia juga akan memberi kalian banyak uang, jangan sentuh aku. Kalau begitu, aku kasih kalian berdua kesempatan lagi, teman-teman. Bawa dia pergi. Untuk kamu Zhao Cheng. Sekarang cari si anak muda minta uang, sebelum besok siang. Kalau aku tidak dapat uang, aku bunuh kamu. Lalu anakmu akan aku jual, mengerti? Mengerti. Bagus kalau mengerti. Teman-teman, kita pergi. Ayah, aku takut. Tolong aku. Tuan muda, tolong selamatkan Wanru. Wanru dikilik, Hengkilik minta 1 juta. Menangkap penculik bukan urusanku, minggir, Tuan muda. Uang ini tidak berarti apa-apa bagimu.
Tapi ini nyawa Wanru, kalau kamu tidak menyelamatkannya. Kamu adalah pembunuh Wanru. Kamu tidak punya hak mengancamku, pergi sana. Tuan Ye, cepat berikan uangnya, kalau tidak. Hari ini, aku akan mati di depanmu. Ling Yun, bantu dia saja. Kalau sampai ada korban jiwa, tidak baik. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak hanya melunasi hutang ayah dan anak Sao Cheng, tapi juga memberikan Samuel Hartaku kepada mereka. Tapi mereka seperti vampir, sama sekali tidak tahu berterima kasih. Wen Xian, orang seperti dia, tidak layak dikasihani, apalagi. Dia tidak akan tiga mati. Ada apa ini? Nona Ye, bisakah Anda membantu saya? Anda Zhao Cheng, teman sekelas kakak saya. Iya, anak saya Wanru diculik. Penculiknya minta 100 juta baru mau melepasnya. Saya mohon, tolong selamatkan dia ya. Tapi saya dengar Anda penjudi. Ini terakhir kali, saya janji tidak akan judi lagi. Baiklah, melihat Anda teman sekelas kakak saya. Saya bantu kali ini, tapi tidak ada yang kedua. Sekretaris Huang, urus ini dengannya. Tant. Perkataan penjudi tidak bisa dipercaya. Ling Yun, maksudmu APA? Orang seperti dia tidak layak dibantu. Dia seperti lubang tanpa dasar. Tuan Yi, Nona Yi. Saya mohon, tolong selamatkan Wanru, saya janji. Saya bersumpah tidak akan judi lagi. Tidak akan judi lagi, saya mohon. Bagaimanapun, dia teman sekilas ayahmu. Karena dia sudah datang, bantu terakhir kali saja. Ling Yun, bantu dia. Tante, kamu tidak perlu ikut campur, saya yang tangani. Zhao Wanru. Di kehidupan ini tanpa aku yang bodoh, aku penasaran. Bagaimana hidupmu? Tuan Ye, yang menculik Nona Zhao. Adalah ketiga orang ini. Maaf, Pangeran, saya tidak tahu dia. Orang yang ada Sayanji, kalau tahu. Saya tidak akan berani menyentuhnya. Siapa yang sayang siapa? Zhao Wanru, aku tahu. Nona Zhao Wanru adalah orang yang paling kau sayangi. Mulai sekarang, semua hutangnya dihapus. Lepaskan kami. Hanya ada satu orang yang kusayangi. Yaitu dia. Ye Ling Yun, dia sedang mengungkapkan perasaannya padaku. Pergi. Bagaimana kondisi Zhao Wanru? Tuan Muda. Nona Zhao mengalami banyak luka lecet, tapi untungnya, sekarang sudah tidak apa-apa, hanya perlu istirahat beberapa hari. Ling Yun, aku lihat wajah Zhao Wanru. Sudah bengkak sampai tidak bisa dikenali. Benarkah hanya perlu istirahat beberapa hari? Cukup terima perawatan dokter. Kamu juga tidak perlu khawatir. Lagi pula, kita sudah membawanya ke rumah sakit. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Hah? Ling Yun, bagaimana kalau kita tunggu dia sadar dulu baru pergi? Kurasa dia ingin meminta maaf padamu. Tidak perlu. Ayo pergi. Ling Yun. Apa kamu yang menyelamatkanku? Kamu sudah sadar. Kamu masih menyukaiku. Aku akhirnya tahu. Hanya kamu yang paling baik padaku. Aku mau. Kita bersama lagi. Sudah terlambat. Wen Qian, ayo pergi. Sekarang terlihat, Ling Yun benar-benar tidak suka Zhao Wanru lagi. Berarti aku akhirnya bisa menyukai Ling Yun. Ling Yun. Nona Zhao, silakan istirahat yang cukup. Kakak Ling Yun, ini sarapan yang kubawa untukmu. Susu kedelai dan bakpao, coba rasakan. Maaf, aku alergi susu kedelai, apalagi tidak suka. Semua yang ada isinya. Ini ada jagung dan susu. Aku juga tidak suka susu, hanya suka bubur putih yang aku masak sendiri. Ling Yun, kamu jelas-jelas menyusukanku. Sebelumnya kamu mau, ini kan buatanku sendiri. Masa Ling Yun sengaja menyusahkanmu? Kamu tidak pernah memahami kesukaan Ling Yun. Ling Yun, kamu akhir-akhir ini agak panas dalam, jadi aku menambahkan bunga pisang ke dalam bubur putihmu untuk meredakan panas dalam. Aku juga memasak sayuran musiman untukmu. Terima kasih, Wen Qian. Sudah makan? Iya, aku sudah makan. Beneran sudah makan? Enggak, karena pagi ini masih harus sekolah. Jadi, aku cuma sempat bikin sarapan untuk kamu doang. Kalau gitu, kita makan bareng aja. Iya. Ngomong-ngomong Wen Qian, mulai sekarang,
Kamu perlu lagi makan tuh. Aku akan suruh supir siapin sarapan buat kita berdua. Nanti kamu bisa langsung makan bareng. Iya, Yang Lingyan, kenapa kamu nggak mau makan masakanku? Malah makan masakan San Wen Qian. Tapi kan kamu dulu bilang, suka minum susu kedelai buatanku. Dulu aku buta. Makanya minum susu kedelai jelekmu itu. Sekarang, aku nggak mau lagi memanjakanmu. Ada masalah? Terus kamu memanjakan San Wen Qian? Kalian berdua udah dekat dari dulu ya? Aku mau memanjakan siapa ya terserah aku. Urusan apa denganmu? Lingyun, kita baikan lagi ya. Aku tahu kamu masih suka sama aku. Tolong jangan terlalu dekat dengan Wen Qian, oke? Aku benar-benar sedih lihat kalian berdua. Bisakah kalian jaga hubungan sebagai teman sekelas aja? Oh, kamu juga tahu ya harus jaga jarak yang benar dengan orang lain? Aku dulu ditipu sama Tian Tao. Aku janji nggak akan dekat-dekat lagi sama Tian Tao. Maafin aku ya, kakak Lingyun. Hao Wanru, Ye Lingyun suka sama aku. Damn, dia suka sama aku. Cuma aku? Kamu salah, orang yang aku suka adalah San Wen Qian. Kamu bisa pergi sekarang. Aku nggak mau pergi, kecuali kamu mau jadian sama aku. San Wen Qian, kalau aku jadi kamu, udah lama aku pergi. Dia Lingyun, nggak suka sama kamu. Dia deket sama kamu, cuma buat ningkatin nilai akademisnya aja. Dia nggak pernah mikirin kamu. Aku beritahu kamu, San Wen Qian adalah orangku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Lingyun, kamu tenang saja. Aku tidak akan terpengaruh olehnya. Ayo kita pergi. Lingyun tunggu aku. Lingyun, aku ingin tanya, tadi kenapa? Kamu tidak mau memaafkan Hao Wanru? Dia tidak pantas dimaafkan karena dia bahkan tidak menyadari di mana kesalahannya. Semua usahanya sekarang hanya untuk memuaskan egonya dan mengincar uangku. Tapi kalau begini, kurasa Hao Wanru tidak akan berhenti begitu saja. Maka aku akan menghilangkan niatnya untuk menggangguku. Kamu mau bagaimana? Besok di acara wisuda, kamu akan paham. Lingyun, aku tunggu di gerbang sekolahmu. Oak. Kalau begitu, Wen. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Lingyun, selamat kamu terpilih menjadi perwakilan siswa berprestasi di wisuda besok. Tante, jangan pura-pura deh. Kalau bukan karena kamu jadi Engkau itu sekolah, sikit APA Pankam. Mana mungkin aku jadi perwakilan? Lingyun, kamu salah. Kepala sekolah memang mengakui kemajuanmu. Baru kemudian karena pertimbanganku. Tapi bagaimanapun, kamu menjadi perwakilan siswa. Sudah sangat pantas. Aku tahu kok. Ngomong-ngomong tante, tolong suruh orangmu menyelidiki. Tidak, Shawanro. Lalu besok di wisuda, tampilkan semua datanya. Kenapa tiba-tiba begini? Apa dia melakukan lagi hal yang keterlaluan? Tidak, aku hanya tidak ingin dia menggangguku lagi. Dan menyakiti orang yang peduli padaku. Baik, Tante akan siapkan untukmu. Pasti kamu puas di acara wisuda nanti. Makasih ya Tante. Kalau begitu besok Tante antar kamu ke pintu acara penghargaan. Ya, Ayo pergi. Sekarang mari kita sambut siswa Ye Lingyun. Halo semua, aku Ye Lingyun. Sangat terhormat bisa menjadi perwakilan wisuda kali ini. Dan juga terima kasih kepada pimpinan sekolah dan panitia. Dengan pengakuan dari teman-teman sekelas, sekretaris mempersilakan saya untuk mengumumkan daftar lulusan terbaik. Yang mendapatkan gelar lulusan terbaik kali ini adalah siswi San Wen Qian. Dia aktif dan berprestasi. Mari kita sambut dia untuk naik ke panggung. Silakan. Halo semua, saya San Wen Qian. Terima kasih atas bantuan para pemimpin dan teman-teman. Setelah lulus, saya tidak akan melupakan alma mater dan teman-teman. Terima kasih. tidak mungkin. Lulusan terbaik tidak mungkin bukan aku. Kamu, seorang siswa miskin yang mengandalkan bantuan orang lain, tidak belajar dengan baik. Tidak peduli dengan pelajaran. Apa hakmu menjadi lulusan terbaik? APA? Siswa Ye Lingyun mengatakan, Zhao Wanru adalah siswa miskin. Kamu tidak tahu? Katanya Zhao, si cantik kampus. Selama ini menggunakan uang Ye Lingyun. Untuk berpura-pura jadi anak orang kaya. Zhao Wanru, kamu ternyata siswa miskin. Kenapa kamu menipu aku? Aku tidak, Ye Lingyun. Atas dasar apa kamu bilang aku siswa miskin? Aku tidak hanya mengatakan kamu, tapi juga 3 orang di belakangmu. Jian Tao, Wang Lele, Feng Qi, kalian berempat. Menggunakan jatah siswa miskin. Tidak hanya mempengaruhi siswa lain yang benar-benar membutuhkan bantuan.
tapi juga mengkhianati kepercayaan dan bantuan dari grup Y. Kamu berbohong. Yi Lingyun pasti menggoda Ada. Hanya untuk membalas Wanru, karena tidak menerima pengakuannya. Kecuali kamu tunjukkan bukti. Kalau tidak, aku akan melaporkan kamu karena fitnah. Aku akan melaporkanmu. Bibi sudah membantumu menyelidiki data Zhao Wanru dan data orang-orang di sekitarnya. Jika kalian tidak mengaku, silakan lihat layar besar. Zhao Wanru, Feng Qi, Wang Lele. Kalian bertiga dalam informasi resmi memang siswa miskin. Ternyata Zhao, si cantik kampus, benar-benar siswa miskin. Selama ini berpura-pura jadi orang kaya. Benar-benar materialistis. Aku takut tidak berani menyinggung mereka. Setiap hari memberikan barang-barang bagus untuk mereka. Tidak, Guru, pergi Allah pedaku. Tolonglah kami. Zhao Wanru, ini adalah situs web informasi resmi. Tidak boleh ada pemalsuan. Tidak bisa membantumu, lebih baik kamu mengaku saja. Aku tidak mengaku, kalau aku mengaku, aku hancur. Semua ini adalah akibat ulahmu sendiri. Kepala sekolah, karena Zhao Wanru, Wangele, Hegi, dan lainnya, menggunakan identitas palsu untuk membentuk kelompok. Dan berusaha mencari jalan pintas, melanggar peraturan sekolah. Saya menyerangkan agar sekolah mengeluarkan mereka. Saya setuju dengan usulan teman Ye Lingyun. Mulai hari ini, sekolah akan mengeluarkan Zhao Wanru, Feng Qi, Wang Lele, Tian Tao, dan 4 orang lainnya. Kalian tidak bisa mengeluarkan kami. Apa hakmu menolak keputusan sekolah untuk mengeluarkanmu? Karena orang yang mengusulkan pengeluaran kami ini, Ye Lingyun. Dia adalah gigolo yang dihidupi oleh wanita kaya. Yang sebenarnya mencari jalan pintas, kenapa kami yang dikeluarkan? Kalau tidak mengeluarkannya, jika kami dikeluarkan karena mencari jalan pintas, maka semua orang harus dikeluarkan, jika tidak, sekolah akan menjadi skandal terbesar. Keluarkan Ye Lingyun. Apa hakmu mengatakan teman Ye Lingyun mencari jalan pintas? Dihidupi oleh wanita kaya? Berdasarkan foto yang ada di tanganku ini. Lihat, pria di foto ini adalah Ye Lingyun, dia memang dihidupi. Direktur Ye, sosok wanita di ponsel ini agak mirip denganmu. Guru, ini adalah bukti bahwa dia dihidupi. Demi mencari jalan pintas. Bahkan wanita tua yang jelek dan tua pun dia mau, sekretaris, ini jelas demi uang. Guru, cepat keluarkan dia. Ye Lingyun, kamu mengaku dihidupi oleh orang lain? Aku tidak mengaku. Ini bukan urusanmu. Guru, aku bisa menjadi saksi untuk teman Ye Lingyun. Dia benar-benar tidak dihidupi oleh orang lain. Wanita di foto itu adalah bibinya, Ye Lanyao. Wajar jika keluarga dekat bersikap akrab. APA, kamu bilang orang di foto ini adalah sekretaris Ye Lanyao? Dia adalah direktur baru sekolah kita. Guru, jangan percaya mereka. Mereka sedang berbohong. Mereka hanya mengandalkan fakta bahwa semua orang tidak tahu wajah asli direktur Ye, dan mereka bicara sembarangan di sini. Aku ada di tempat kejadian. Siapa yang berani bicara sembarangan di hadapanku? Izinkan saya memperkenalkan. Saya adalah direktur sekolah yang baru, Ye Lanyao. Wanita di foto ini yang wajahnya tidak terlihat. Anda adalah direktur Ye? Benar, ini adalah orang baru kami. Ya, pasti seperti ini. Direktur Ye adalah wanita kaya itu. Pasti Jayang memelihara Ye Lingyun. Kebetulan saja dia adalah direktur sekolah kami. Para guru dan siswa. Ye Lingyun bilang kami mencari jalan pintas. Jadi dia memecatku, tapi sekarang Ye Lingyun juga mencari jalan pintas. Dan menghubungi direktur sekolah, jadi sekarang sekolah tidak bisa memecat kami, Ye Lingyun. Akui saja. Baru saja direktur Ye bilang, dia adalah bibiku. Jika kalian tidak mendengarnya, aku tidak keberatan mengatakannya berkali-kali. Alasan, dalih. Teman-teman, jangan percaya itu. Dia hanya ingin direktur Ye mendukungnya. Jangan berbohong untuk menepus semua orang. Sebenarnya mereka adalah hubungan kekasih. Bagaimana? Maksudmu, aku harus membuktikan. Hubungan antara aku dan Ye Lingyun? Zhao Wanru, kamu sendiri yang menjijikan. Jangan pikir semua orang sama menjijikannya seperti kamu. Antara keluarga, tidak perlu dibuktikan. Siswasan benar, Ye Lanyao. Ye Lingyun, menurutku, adalah hubungan keluarga. Ye Lanyao adalah orang terkenal. Harry di internet, semua akan tahu. Aku menemukan, Ye Lanyao memang bibi Ken dan Ye Lingyun. Dan Ye Lingyun adalah satu-satunya pewaris grup Ye. Zhao Wanru, yang mencari jalan pintas hanya kalian berempat. Kamu ternyata bibinya. Baiklah, karena kesalahpahaman sudah teratasi. Maka atas nama pimpinan sekolah, saya umumkan secara resmi. Memakat Zhao Wanru, Feng Qi, Wang Lele, Tian Tao, Kian Patnya. Ya, direktur Ye, kalian berempat. Jangan, Yidong, maafkan kami. Aku tidak tahu. Ye Lingyun adalah keponakanmu. Kalau aku tahu, aku pasti tidak berani memfitnah kalian. Ye Lingyun, dasar bajingan. Kenapa? Kamu tidak mau jadi pengikutku lagi? Kenapa aku sudah minta maaf? Tapi kamu masih tidak mau memaafkanku? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak baik lagi. Bibi, ini bukan urusan kami. Aku dan Wen Qian pergi dulu.
Pergi saja, tidak berguna. Wen Qian, ayo pergi. Upacara wisuda belum selesai. Kita mau kemana? Aku ajak kamu ke lapangan, ayo. Ah, Wen Qian. Akhirnya tidak ada yang mengganggu kita lagi. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. kamu mau apa? Aku mau melamarmu. Kuliah semester 4 sudah berakhir. Kita juga sebentar lagi lulus. Kamu mau menikah denganku setelah lulus? Aku mau. Kalau begitu, kita sekarang juga pergi urus surat nikah. Kamu ngapain? Kantor catatan sipil sudah tutup. Oh. Aku terlalu semangat. Kalau begitu, kita pergi besok pagi jam 8. Boleh? Aku antar kamu pulang dulu. Aku sudah sampai. Kamu cepat pulang saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Besok ketemu di kantor catatan sipil. Tunggu. Sampai jumpa besok. Baiklah, sayang. Zhao Wanru. Tian Tao. Kalian kesini mau apa? Tentu saja untuk uang di tangannya Ling Yun. Ah, Sudah jam 9. Wen Qian biasanya sangat tepat waktu. Kenapa hari ini belum muncul juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Mereka? Kalau tidak, aku akan habisi nyawa mereka. Halo, Ye Ling Yun, ini aku. Aku Wan you. Sekarang cepat bawa 80 juta ke pabrik tua yang sudah tidak terpakai. Wen Qianmu ada di pabrik, menunggumu. Ingat, harus datang sendiri. Jangan sampai kamu melaporkan ke polisi. Zhao Wanru. Aku ingin mendengar suara Wen Qian. Bisa. Ling Yun. Ling Yun, jangan pedulikan aku. Jangan pedulikan aku. Diam. Dengar tidak? Aku kasih waktu setengah jam, cepat datang. Kalau tidak, dia langsung mati. Zhao Wanru. Kalau kamu berani menyentuh Wen Qian sedikit saja, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. San Wen Qian, kamu benar-benar berharga ya. Aku menyuruh Ye Ling Yun. Bawa 80 juta untuk menebusmu, dia langsung datang. Zhao Wanru, lepaskan aku. Aku beritahu kamu. Tindakan kalian ini melanggar hukum. Lepaskan aku, cepat. Lepaskan kamu? Kalau aku lepaskan kamu, bagaimana aku bisa bayar utang? Lepaskan kamu? Bagaimana aku bisa menginjak-injak harga diri Ye Ling Yun? Kalau aku lepaskan kamu? Aku beritahu kamu, di tubuhmu ada bom yang aku pasang. Nanti saat dia datang, kalau kamu tidak menurut, aku akan bunuh kalian semua. Zhao Wanru, ini bukan urusanmu. San Wen Qian. Aku suka kamu. Asalkan kamu mau bersamaku. Setelah aku dapat uangnya, aku akan bawa kamu pergi. Kamu bisa bebas dari ikatan bom ini. Pergi, aku tidak suka kamu. Pergi sana. Pergi. Kamu tidak suka aku, tapi Ye Ling Yun? Dia mana bisa bandingkan dengan aku? Kenapa kalian semua suka dia, tidak suka aku? Kalau begitu hari ini, aku akan bersamamu. Aku lihat kamu bisa apa. Pergi sana.
Kapten Wang, aku yang masuk duluan. Saat aku kasih uangnya, kalian langsung masuk. Jamin keselamatan istriku, Wen Qian. Paham? Kami pasti sukses selamatkan kau dan istrimu. Baik, aku percaya. Tenang saja, Wen Qian. Tunggu aku menyelamatkanmu. Pergi kau. Aku peringatkan kau, Tian Tao. Kalau kau sentuh aku lagi, aku gigit lidah bunuh diri. Aku bikin kalian bangkrut. Pergi. Bagus. Kau tiga. Nyawamu yang kecil ini? Kalian berhenti. Ling Yun. Ling Yun, cepat pergi. Cepat. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Wan Qian, tenang. Aku pasti buat mereka lepaskan kau. Tian Tao. Ini ada 50 juta. Uangnya langsung kasih, boleh. Tapi kau harus berlutut minta padaku. Asal aku berlutut, kau lepaskan Wen Qian. Jangan mudah penuhi permintaan mereka, agar mereka tidak curiga ada penyergapan. Ling Yun. Di sini, kau tak berhak to warman word gangku. Bukankah kau ini? Pangeran yang sombong? Hari ini, aku akan injak harga dirimu sampai hancur. Ling Yun, jangan kau tak tiga. Berlutut untuk si jalang ini? Boleh juga. Kalau kau tak berlutut, 1 menit. Aku coret wajahnya sekali. Hari ini aku akan tunjukkan padanya. Berapa tebal muka aslinya. Ling Yun, jangan berlutut. Jangan. Diam. Ling Yun, kau tak mau berlutut ya? Aku langsung coret wajahnya. Berhenti. Aku berlutut. Tidak. Ling Yun. Sekarang, kalian bisa lepaskan Wen Qian kan? Lepaskan dia. Ling Yun, kau baca baik pada si jalang ini. Mana mungkin aku lepaskan dia? Apa maksudmu? Apakah pendapatku penting? Ling Yun sebelumnya sangat baik padaku. Sekarang kau memperlakukanku seperti ini, bahkan memberikan semua uangmu padanya. Apakah si jalang kecil ini yang menyuruhmu? Tidak. Aku memperlakukanmu seperti ini karena aku membencimu. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Ling Yun, aku akan membunuhnya sekarang. Berhenti, jika kau berani menyentuhnya. Kau tidak akan mendapat sepeser pun. Jangan lupa tujuan kita. Ling Yun, berikan tas uang ini padaku. Bawa Sun Wenqian pergi. Jika kau tidak memberikannya, wajah Sun Wenqian tidak akan bisa diselamatkan. Baik. Kuharap kalian menepati janji. Di sini ada 50 juta. Setelah aku membawanya ke tempat aman, sisanya akan kuberikan padamu. Tidak, Ling Yun. Ling Yun, cepat pergi. Mereka sudah menculikku sekali. Bisa menculikku 2 kali. Aku tidak bisa lepas dari mereka. Cepat pergilah. Aku tidak ingin kau terlibat karena aku. Cepat pergi, Ling Yun. Jangan pedulikan aku. Diam. Ling Yun, cepat lempar uang itu ke sini. Tuan Ye, segera lempar kotak uang, bersiap bergerak. Baik. Baik, 50 juta ini, kalian harus siap menerimanya. Ling Yun, uang yang tersisa. Ingat, cepat transfer kepada kami. Kalian tidak bisa pergi. APA? Apa maksudmu? Lepaskan aku. Lepaskan. Kau. Kau baik-baik saja? Terima kasih. Aku tidak bisa melindungimu. Maaf, Wen Qian. Kapten Wang, bawa mereka pergi. Baik, bawa semua pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian tidak bisa membawaku pergi. Dia sudah kukenai. Dibom. Kalau kalian tidak mendengarkan, awas aku tekan tombolnya. Aku bawa dia mati bersama. Keluarga ya tidak punya bom. Dari mana kalian dapatkan? Bom ini palsu. Palsu. Iya, Tuan Ye benar. Ini memang palsu.
Kabelnya putus. Selesai. Sekarang semuanya selesai. Tuan Ye. Dalam proses penyergapan kami menangkap satu tersangka lagi. Mereka bersama-sama menculikku. Bukan aku, Sao Wanru. Semua ini Sao Wanru yang menyuruhku. Kalau mau tangkap Sao Wanru. Kami juga korban, tolong lepaskan aku. Semua Sao Wanru yang menyuruh kami. Bukan aku, tidak ada hubungannya denganku. Kalian diam. Semua ini kalian yang menyuruhku. Sekarang semua dilimpahkan padaku, aku bunuh kalian. Simiwa Deton. Jangan, aku tidak salah. Wen Qian. Sudah tidak apa. Lalu mau ngapain setelah ini? Tentu saja, mewarisi harta keluarga Ye. Lalu, jadikan kamu istriku, punya bayi yang mirip kamu. Aku akan beri kamu banyak-banyak bayi. Baik,